Satu kisah pengalaman mistis yang dibagikan Kang Dedi, Sobat OMJ dari Jawa Tengah. Kang Dedi ini punya cerita mistis yang mungkin sampai saat ini Kang Dedi ini nggak bisa ngelupain kejadian mistis ini. Pasalnya, istri tercinta Kang Dedi ini pernah menjadi tumbal pesugihan orang tuanya sendiri. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja, inilah kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMJ dimanapun berada. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Kisah ini terjadi di tahun 2004. Saat itu Kang Dedi ini masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Tengah. Kang Dedi ini termasuk mahasiswa yang pintar, dan kepribadian Kang Dedi ini sangatlah santun. Karena memang Kang Dedi adalah seorang santri. Jadi nggak heran kalau teman-teman Kang Dedi ini banyak yang belajar ilmu agama sama Kang Dedi. Bahkan mereka meluangkan waktunya 3 hari dalam seminggu ini sering berkunjung ke rumah Kang Dedi. Salah satunya adalah si Indah. Indah ini adalah mahasiswi jurusan kedokteran dari keluarga yang cukup kaya. Si Indah ini anak bontot dari 3 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Meskipun dari keluarga yang sangat kaya, si Indah ini lebih senang berteman dengan teman-teman yang ekonominya jauh di bawah si Indah, dengan alasan dia lebih nyaman dan bisa belajar tentang kehidupan yang sebenarnya. Karena menurut si Indah, fasilitas yang dia miliki saat ini bukan miliknya, tetapi milik orang tuanya. Si Indah ini juga ikut belajar bagaimana sih cara belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar bersama Kang Dedi. Singkat cerita, beberapa bulan setelah belajar mengaji bersama Kang Dedi, si Indah ini sempat bercerita kepada Kang Dedi bahwasannya si Indah ini prihatin dengan keadaan kedua orang tuanya yang dulunya sebelum menjadi orang kaya. Kedua orang tuanya si Indah ini termasuk orang yang tekun dalam beragama. Tapi setelah menjadi orang kaya, hidupnya berkecukupan, malah kedua orang tua si Indah ini jauh dengan agama. Si Indah ini bercerita kepada Kang Dedi dengan harapan supaya Kang Dedi ini mengarahkan bagaimana sih sikap saya seharusnya kepada orang tua saya. Sebagai teman yang baik, Kang Dedi ini pun memberikan nasihat kepada si Indah. Bagaimanapun keadaan orang tua kamu, selagi tidak mengajakmu dalam kemaksiatan dan kemungkaran, kamu harus patuh kepada mereka. Dan kamu juga berkewajiban tetap mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Singkat cerita, Kang Dedi ini mempunyai kesempatan untuk membuktikan kebenaran cerita dari si Indah. Kang Dedi mendapatkan undangan karena memang keluarga si Indah ini mengadakan acara, katakanlah ulang tahun si Indah. Jadi Kang Dedi ini punya kesempatan, bener nggak sih cerita si Indah kalau orang tuanya ini memang jauh dari agama. Datanglah Kang Dedi ke rumah si Indah. Memang benar, rumah si Indah ini, orang tua si Indah, rumahnya sangat besar, pagar tembok sangat tinggi, halaman yang luas. Kang Dedi pun masuk ke rumah orang tua si Indah. Sesampainya di dalam rumah, di acara ulang tahun si Indah ini, memang benar-benar sama sekali tidak ada yang berbau keagamaan. Hanya musik, makan-makan, setelah itu pulang. Bahkan tamu yang datang pun hanya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tidak ada doa-doa.
Padahal orang tua si Indah ini Muslim, tapi kenyataannya tidak ada sama sekali istilah berdoa lah, tidak ada sama sekali. Dan malam itu Kang Dedi ini sengaja pulang lebih akhir karena memang si Indah memperkenalkan si Kang Dedi ini kepada orang tuanya bahwasanya Kang Dedi ini adalah guru mengaji si Indah. Jauh dari perkiraan Kang Dedi, orang tua si Indah ini sangat ramah, sangat antusias. Tuh nggak apa-apa mas ngajarin anak saya ngaji, nggak apa-apa, saya dukung. Cuman cerita si Indah kok orang tuanya ini sama sekali tidak kenal dengan agama, berbanding terbalik dari cerita si Indah. Cuman sewaktu Kang Dedi ini berpamitan pulang kepada kedua orang tua si Indah, saat Kang Dedi ini mengucapkan salam, ya udah Pak, udah malam, saya tak pulang. Oh iya nak, silakan. Kedua orang tua si Indah ini tidak menjawab salam Kang Dedi, hanya oh iya selamat malam, silakan, hati-hati di jalan. Dari kejadian ini Kang Dedi mulai menaruh curiga bahwasanya ada yang nggak beres lah di kehidupan orang tua si Indah. Baru saja keluar dari rumah si Indah, benar-benar Kang Dedi ini dikejutkan oleh sesuatu yang mungkin belum pernah dilihat oleh si Indah. Kang Dedi ini melihat sekelebatan bayangan hitam yang berbau, mohon maaf, bau anjir darah dan nanah. Kang Dedi sempat terkejut karena waktu mengantarkan pulang dari rumah, dari depan pintu, si Indah ini berada di belakang Kang Dedi, tapi si Indah tidak mencium dan melihat sekelebatan bayangan tersebut. Saat Kang Dedi mau keluar dari rumah si Indah, Kang Dedi ini ditemui oleh istri dari salah satu kakak si Indah. Bertanya kepada Kang Dedi, mohon maaf mas, apa mas ini saat ini dekat dengan adik saya si Indah? Kang Dedi yang saat itu belum merasa dekat dengan si Indah. Kang Dedi ini hanya mengatakan, aku hanya teman mbak, emangnya ada apa? Akhirnya mbaknya ini bercerita kepada Kang Dedi, saya di sini adalah mantu dari keluarganya si Indah. Cuman ada satu yang mau saya sampaikan kepada Mas Dedi, kalau memang Mas Dedi ini sayang sama si Indah, tolong jaga si Indah, jangan seperti saya. Cuman saat itu belum sempat cerita ini, mbaknya ini bercerita panjang lebar, kedua orang tua si Indah ini datang, udah malam, masuk. Yang akhirnya Kang Dedi ini hanya mendapat sepenggal cerita dari istri salah satu kakak si Indah. Pulanglah Kang Dedi ke rumah. Beberapa waktu berselang, Kang Dedi pun mencoba bertanya kepada si Indah di sela-sela waktu di kuliah. Dah, mohon maaf nih, aku mau tanya, saat acara ulang tahun di rumah kamu, aku bertemu dengan kakak iparmu. Mungkin istri dari kakak kamu yang pertama, yang kedua saya nggak jelas. Kakak kamu ini berpesan kepada saya, mohon maaf ini, katanya kalau saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, harus menjaga kamu, jangan sampai seperti saya. Ini maksudnya gimana? Saat itu si Indah hanya diam 1000 bahasa. Seakan-akan ada rahasia yang nggak mau dia sampaikan. Cuman karena si Indah ini percaya dengan Kang Dedi, bahwasanya Kang Dedi ini bisa mencarikan solusi jalan keluar dari masalah yang saat ini dia pikirkan, akhirnya si Indah ini berceritalah kepada Kang Dedi. Jadi begini, Kang, sebenarnya ini adalah rahasia keluarga saya. Tapi karena memang saya ini percaya dengan Kang Dedi, sebenarnya apa yang Mas Dedi lihat waktu malam itu tidak seperti yang Mas lihat. Keluarga saya ini sebenarnya di dalamnya sangat kacau, Mas. Mungkin terlihat sama orang keluarga kita ini bahagia, tapi kenyataannya kedua istri kakak saya ini sudah hidup rumah tangga hampir 5 tahun, tidak pernah punya momongan. Karena si Dedi ini penasaran, loh maksudnya gimana In? Kan kalau orang rumah tangga itu kan pasti ada momongan lah kalau memang dikasih momongan. Si Indah pun bercerita, setiap kali istri dari kakaknya ini hamil di bulan ketiga selalu keguguran. Kejadian ini pun menimpa kedua kakak iparnya.
sebenarnya si Indah ini curiga dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, karena 20 tahun yang lalu Indah pun bercerita, bapak dan ibunya ini orang yang taat beragama, tapi memang ekonominya saat itu belum seperti sekarang. Tapi setelah kaya, kok malah jauh dengan agama. Berbekal informasi dari si Indah, karena memang Kang Dedi ini, karena seringnya bertemu saat kuliah, saat belajar mengaji, Kang Dedi ini punya rasa lah kepada si Indah. Tapi Kang Dedi belum berani untuk menyatakan perasaannya. Berjalannya waktu, Kang Dedi ini pun akhirnya nekat untuk melamar si Indah ke orang tuanya. Tapi sebelum dia melamar si Indah, Kang Dedi ini pun ke sang kiai yang ada di pesantren yang dulu Kang Dedi ini belajar di pesantren. Memang Kang Dedi saat ini tidak berada di pesantren, namun di hari-hari tertentu Kang Dedi ini masih diberikan waktu oleh sang kiai untuk ikut mengajar anak-anak pesantren. Kang Dedi pun menemui sang kiai pun sepertinya sering bercanda dengan Kang Dedi. Anak apa le? Ngeten bah. Kula mriki niku silaturahmi, saya kesini silaturahim. Terus saya ini punya maksud untuk hidup berumah tangga. Sang kiai pun senyum bahagia. Alhamdulillah anakku wis gede, wis wani rabi. Karo sapa le calone, sapa jenenge, tanya sang kiai kepada Kang Dedi. Akhirnya Kang Dedi pun menjelaskan nama terus orang tuanya. Setelah tahu nama calon istrinya si Indah bin orang tuanya tadi, sang kiai yang mukanya awalnya ceria, senang, tiba-tiba menjadi diam, seperti mentelaah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Kang Dedi. Suasana menjadi hening dan tiba-tiba sang kiai ini menghela napas yang cukup panjang. Astagfirullahaladzim, muka-muka saya tak delok salah. Mudah-mudahan yang saya lihat salah. Karena seorang santri yang taat kepada sang kiai, Kang Dedi ini tidak berani bertanya penglihatan sang kiai. Terus pripun Pak Yai? Terus gimana saya Pak Yai? Ya udah, niatkan nikah kamu karena ibadah, niatkan nikah kamu karena Allah. Dan jangan lupa tetap jaga sholat kamu. Berbekal doa dari sang kiai, akhirnya Kang Dedi ini pun melamar si Indah. Perjalanan melamar si Indah ini sangat lancar. Tidak ada sama sekali penolakan dari keluarga si Indah. Bahkan sambutan dari kedua orang tua si Indah ini sangat luar biasa. Seakan-akan senang dengan Kang Dedi, walaupun tahu bahwasanya Kang Dedi ini adalah orang yang tahu dengan agama. Sedangkan menurut cerita si Indah, orang tua si Indah ini sama sekali jauh dari agama. Jangankan untuk sholat 5 waktu, sholat 1 tahun sekalipun, kata si Indah, orang tuanya pun sudah enggan saat ini. Singkat cerita, setelah lamaran beberapa bulan kemudian, acara pernikahan pun dilaksanakan. Satu kejadian aneh lagi saat pernikahan Kang Dedi. Rumah si Indah ini besar, cuman acara pernikahan ini malah tidak di rumah si Indah, melainkan di rumah salah satu saudara si Indah. Dengan alasan lebih nyaman, kata orang tua si Indah. Walinya pun bukan orang tuanya si Indah, tapi wali hakim atau wali yang beli. Tapi karena Kang Dedi ini sudah kekeh, sudah punya itikat yang baik, akhirnya Kang Dedi pun tetap melaksanakan acara nikah dengan si Indah. 1 tahun setelah pernikahan, tidak ada sama sekali kendala. Mereka hidup bahagia. Nah, baru 2 tahun setelah pernikahan, saat si Indah ini mulai berbadan 2, saat usia kandungan si Indah menginjak 3 bulan, barulah keanehan-keanehan terlihat. Kang Dedi ini sering mencium bau yang sama saat keluar dari rumah si Indah. Bau anyir dan bau nanah. Saat usia kandungan si Indah ini menginjak 2 bulan, barulah ada kejadian yang sangat aneh. Kang Dedi ini sering mencium bau anyir darah dan nanah saat mendekati si Indah. Dan keanehan lagi, kalau usia kandungan ini menginjak 3 bulan, 4 bulan, kan ada gerakan di dalam
perut si Indah ini sama sekali tidak ada gerakan, dan napas si Indah pun seperti bau bangkai. Kejadian ini membuat si Kang Dede ini semakin takut dengan cerita yang pernah dia dengar dari kakaknya si Indah. Akhirnya Kang Dede ini pun memutuskan untuk memeriksakan kandungan si Indah ke spesialis kandungan. Singkat cerita, apa yang ditakutkan Kang Dede terjadi. Si jabang bayi yang ada di kandungan si Indah ini ternyata sudah membusuk. Ini pertama kali perhara yang menimpa Kang Dede setelah kejadian-kejadian aneh di rumah si Indah. Sebagai seorang istri tentunya si Indah ini pun kecewa dengan dirinya sendiri. Cuman karena Kang Dede ini tahu dan karena pesan dari sang kiai, Kang Dede pun memberikan nasihat kepada si Indah untuk sabar. Ini belum rezeki kita. Mungkin Allah belum berkenan menitipkan anak kepada kita. Padahal Kang Dede tahu bahwasanya kematian calon janin ini ada kaitannya dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. 1 tahun setelah kejadian ini, akhirnya si Indah ini pun kembali berbadan 2. Karena takut kejadian yang awal yang 1 tahun yang lalu terjadi kembali, akhirnya si Kang Dede ini pun mendatangi sang kiai bersama istrinya. Sang kiai saat itu hanya diam karena sang kiai sudah tahu apa yang mau disampaikan oleh Kang Dede. Karena memang saat mau melamar si Indah, sang kiai ini sudah mengingatkan Kang Dede. Yang akhirnya sang kiai ini pun menyuruh salah satu santri untuk menyiapkan 1 buah kamar yang nantinya digunakan untuk mengobati si Indah. Setelah rangkaian acara selesai, sang kiai pun menyuruh si Indah, "Nduk, saiki kowe dosa. Kula pun siram, Pak. Saya sudah mandi, Pak. Mandi tobat, Nduk." Akhirnya malam itu sekitar jam 12, si Indah ini disuruh untuk mandi taubat. Setelah mandi, ternyata santri sang kiai ini pun sudah disuruh oleh sang kiai menyiapkan selembar kain batik berwarna putih yang akan dikenakan si Indah. Saat itu si Indah tidak berani bertanya karena memang sebelum berangkat, Kang Dede ini memberikan nasihat kepada si Indah. Apapun yang disuruh oleh sang kiai, kamu harus mengiyakan. Si Indah bersama Kang Dede ini disuruh masuk ke ruangan yang sudah disiapkan oleh sang kiai. Kagetlah Indah saat itu. Ruangan ini sudah dirias seperti ruangan kamar pengantin. Sang kiai pun sudah ada di dalam. "Lebu, Nduk." Akhirnya si Indah masuklah ke dalam kamar. Tapi saat itu sang kiai ini tidak menghadap ke dipan yang telah disiapkan oleh santri tadi. Si Indah disuruh untuk tidur terlentang di atas dipan yang disiapkan. Sedangkan sang kiai ini membelakangi dipan tersebut. Dan pencahayaan kamar itu pun hanya dengan beberapa lilin. Sang kiai berpesan kepada Kang Dede, apapun yang terjadi, jangan pernah mendekati istrimu. Kamu tetap tenang. Sang kiai pun akhirnya memulailah ritual yang nggak bisa saya ceritakan karena memang Kang Dede nggak bercerita sama saya ritualnya apa yang dibacakan. Selang beberapa waktu, ruangan yang kedap ini terasa sangat dingin dengan angin yang begitu keras. Yang anehnya, baunya ini sama seperti bau yang pertama kali dicium Kang Dede saat di rumah orang tua si Indah. Dan ternyata makhluk yang pernah dilihat Kang Dede saat di rumah orang tua si Indah, malam itu sangat nyata dilihat oleh Kang Dede. Makhluk ini wujudnya hampir samalah dengan genderuwo, yang membedakan hanya makhluk ini taringnya ini tidak ke bawah tapi ke atas. Makhluk ini mendekati tubuh si Indah. Tapi Kang Dede ini karena sudah mendapat pesan dari sang kiai, Kang Dede ini hanya diam. Dan posisi makhluk ini duduk menjongkok di antara sela-sela paha si Indah, seperti ingin menghisap, mohon maaf, kemaluan si Indah. Tapi sebelum si makhluk ini sempat menghisap kemaluan si Indah, sang kiai ini pun bertakbir sambil menggebrak lantai yang ada di kamar tersebut. Kontan saja sang makhluk ini pun terpental
anehnya dinding kamar ini sepertinya tidak ada penghalang. Makhluk ini bisa menembus dinding dan kembali lagi ke dekat si Indah. Tapi si Indah saat itu karena kaget, pingsanlah si Indah. Dan makhluk ini pun berbicara kepada Kang Dedi dengan bahasa yang sangat menakutkan. Kowe rasa melu-melu, iki kudu urusanmu. Lah ora, bapake bocah iki sing dadi tunggalku. Tapi sang kiai menjawab dengan tenang. Mati hidup itu urusan Allah. Yang akhirnya makhluk ini pun hilang dari hadapan Kang Dedi. Tidak lama berselang si Indah pun siuman. Setelah ritual malam itu, Kang Dedi beserta istrinya si Indah disuruh sang kiai ke aula depan pesantren untuk diruqyah. Dan sang kiai berpesan kepada si Indah, apapun yang akan terjadi setelah kejadian malam ini, kamu harus ikhlas. Karena orang yang bermain api pasti terkena api. Dan orang tuamu telah bersekutu dengan makhluk yang ingin menghisap si jabang bayi yang ada dalam perutmu. Dan juga jabang bayi dari kedua kakak iparmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kedua kakak ipar si Indah ini tidak bisa hamil karena memang jadi tumbal dari kekayaan orang tua dari si Indah. Setelah mendapat penjelasan dari sang kiai dan setelah selesai di nidai atau diruat, Kang Dedi dan si Indah pun pulang ke rumah orang tuanya. Benar saja apa yang disampaikan oleh makhluk jahanam tersebut. Kedua orang tua si Indah ini, mohon maaf, perutnya ini meletus semua. Dan isi perut kedua orang tua si Indah ini seperti muntah kucing yang habis makan bangkai tikus. Seperti itulah yang ada dalam perut kedua orang tua si Indah. Yang anehnya bentuk pecahan perut ini nanah dan serpian dan potongan-potongan seperti janin bayi. Si Indah pun menjerit saat itu, tidak sanggup melihat kenyataan yang berada di depannya. Jadi kenyataan yang si Indah lihat saat itu benar-benar nyata, dan si Indah ini tahu bahwasannya apa yang disampaikan sang kiai ini langsung kontan. Tadi malam sang kiai ini berbicara, esok akhirnya kedua orang tua si Indah ini meninggal dengan keadaan yang sangat tragis. Yang akhirnya semua keluarga dari si Indah ini tahu bahwasanya istri dari kedua kakaknya tidak bisa punya keturunan memang karena ulah kedua orang tua si Indah. Jadi cerita ini pun putus sampai di sini karena Kang Dedi ini tidak ingin menceritakan kejadian-kejadian yang lebih tragis saat pemakaman kedua orang tua si Indah. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama atau punya cerita yang sama, seperti di daerah Sumatera memang pernah ada, sering kehilangan janin, sering kehilangan bakal bayi. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap mungkin belum rezekinya. Hati-hati karena kejahatan yang seperti ini masih sampai saat ini. Walaupun sekarang ini sudah zaman modern, tapi kenyataannya cerita dari Kang Dedi ini tahun 2004 sampai sekarang masih ada cerita-cerita yang hampir sama dari cerita Kang Dedi ini. Jadi buat teman-teman yang di rumah, selalu tebalkan iman, hati-hati kalau istri kita sedang hamil, hati-hati dengan orang-orang yang kita tidak kenal datang ke rumah memberikan sesuatu saat istri kita sedang hamil. Kalau orang Jawa dulu bilang bahaya, karena ada istilahnya tumbal janin bayi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita yang sama, silakan klik kolom komentar. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.